Oke gengs, gue akan lanjut lagi ya. Gue bahas materi kita gerak melingkar. Lanjut nomor 6. Sebuah roda berputar dengan kelajuan linear. Oke, kelajuan linear itu kan artinya, bentar ya gue tulis dulu diketahuinya. V kan, yaitu 1,4 meter per second. Terus dibilang jari-jari roda 7 cm. 7 cm kan kita nggak suka kan, gue nggak suka nih kita cm, makanya akan gue ubah jadi meter ya, berarti 7/100 kan dalam meter. Gue udah punya V, gue udah punya R, yang diminta apa sih? Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran. Kan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran, nama lainnya kan T enggak sih? Ya kan? Betul ya? Periode kan maksudnya kan, karena dia butuh waktu untuk satu putaran gitu. Nah, gue punya V, gue punya R. Berarti kan sebenarnya dari situ gue bisa dapetin omega nggak sih? Pakai persamaan yang ini kan. Kalau V sama dengan omega kali R, berarti kan omega sama dengan V per R. Ya nggak sih? Ya kan? Gue dapetin nanti omega sama dengan V per R. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa gue nyari omega? Ya kan karena omega itu kan berdasarkan rumusnya sebelumnya kan. Bisa gue ubah jadi 2pi per T nggak sih? Nah gitu kan, jadi 2pi gue bagi periode sama dengan V per R. Udah kan, artinya kalau gue pengen cari periode kan tinggal periodenya ke ruas kanan, terus V per R kan gue pindahin ke ruas kiri ya. Secara matematik jadi gini berarti 2pi tetap di ruas kiri kan, R naik ke arah kiri jadi R di atas, terus V di bawah gitu kan, sama dengan T di atas. Udah kan, udah bentuk T-nya kita punya, lo tinggal masukin kan. Tinggal periode sama dengan kan R-nya gue punya 7/100, gue tulis R-nya 7/100 dikali 2pi, gue tulis sendiri ya 2pi di sini. 2pi dikali dikali ini ya 1 per V ya, karena gue punya V di bawah ya, jadi 1,4. Ini pasti langsung dalam second kan, karena kita ngomongin periode. Tinggal gue bagi kan. Ini aja lah ya. 7 kalau gue kali 2 kan 14 nih kan. Terus 14 kan kalau gue bagi 1,4 kan hasilnya 10 kan. Jadi setara dengan ini kan, geng, setara dengan 10 pi gitu kan per 100 second, ya enggak sih? Bener ya? 14 bagi 1,4 10 ya kan? Berarti 10 pi per 100 second. Yang kalau lo hitung OP-nya harus lo ubah, geng, jadi 3,14 ya. Jadi ini tetap ya. Ini gue coret, ada 1/10 di bawah, terus kita punya ada 3,14 second. Kok nggak ada jawabannya? Kok nggak ada jawabannya? Ini harusnya jawabannya kan 0,314 second kan? Ya nggak sih? Ya kan, karena 3,14 lo bagi 10. Gue akan cek lagi MTK-nya, in case kita ada yang salah ngitung. V-nya 1,4 betul. R-nya 7/100 betul. Terus omega V per R berarti 2pi per T. Berarti 2pi dikali R dibagi V sama dengan T. Berarti R-nya 7/100. 2pi ini 1/1,4. 7 kali 2 14. 14 bagi 1,4 10, bener kan? Bener kok. Terus 10 10/100 1/10 di bawah, bener. Aneh banget. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin mat gue yang salah, tapi kalau gue itu nggak salah ya, gengs. Nggak ada jawabannya. Jadi jawabannya harus yang ini. Kita lanjut dulu nomor 7. Seorang memutar sebuah benda dengan kecepatan awal. Oke, dia punya kecepatan awal ya. Tapi ini dalam rate per second. Jadi ini berarti ngomonginnya ini nih pasti. Dia mau ngomongin GMBB nih pasti. Gerak melingkar berubah beraturan gitu. Karena kalau dia punya kecepatan awal, itu pasti nanti dia bakal ngomongin kecepatan akhir kan gitu. Cuman di sini rate per second, berarti ngomonginnya tuh gerak melingkar. Persamaannya mirip kayak si GLBB, persis banget, cuman lo ubah-ubah dikit aja. Misalnya lo punya diketahuinya kecepatan awalnya kan, berarti omega 0 lambangnya. Itu 4 rate per second gitu kan.
Terus dibilang benda tersebut diputar dengan percepatan sudut. Kalau biasanya lo lambangin A gitu kan, sekarang lo lambanginnya alfa nih, percepatan sudut. Ini 0,2 rad per second kuadrat ya. Terus diminta kecepatan benda pada second ke-6. Berarti kan kita punya T-nya kan, dia second ke-6 soalnya. T ke-6. Dia minta berarti omega akhir kan, gue sebut omega apa lah, omega T lah ya. Udah kan, berarti lo punya omega 0, lo punya alfa, lo punya T. Pasti kan lo makainya itu yang ini. Rumus yang mirip kayak gini, V sama dengan V0 tambah AT gitu. Cuman kali ini untuk gerak melingkar, berarti di sini jadinya omega. Nah, V0 jadi omega 0 gitu. Tambah A-nya jadi alfa kan, kali T. Udah. Yang kalau lo hitung, ya kan, berarti omega 0-nya 4 gitu. Lo tambah alfanya 0,2, lo kali 6 gitu kan. Ini hasilnya dalam rad per second gitu kan. Yang kalau lo hitung berapa tuh? 0,2 lo kali 6 kan 1,2. 1,2 lo tambah 4, 5,2. Maka hasilnya adalah 5,2 dalam rad per second, gengs. Ini jawabannya yang D. Cukup to the point lah ya. Dia. Jadi makanya lo harus hafalin GLBB-nya, hafalin rumus-rumusnya. Nanti GMBB itu tinggal ngikutin gitu, persis banget ngikutin. Cuman bedanya V jadi omega, V0 jadi omega 0, A jadi alfa. Selebihnya persis banget. Sama nanti X jadi theta biasanya, kalau dilambangin theta. Cuman kita lanjut dulu ya. 8. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan anguler. Kecepatan sudut, kecepatan anguler tuh sama ya. Dia ngomonginnya tuh omega 0 berarti. Berarti kita punya kan diketahui yang pertama, kita punya omega 0 kan, yaitu 60 radian per second gitu. Set gitu ya. Terus apa lagi? Kemudian kecepatan angulernya berubah jadi 110. Itu kan berarti yang kedua kan, gue punya omega ya kan, omega akhir gitulah, yaitu 110 rad ya kan per second. Terus dia punya waktu kan dalam waktu 2,5 detik tuh ya kan, berarti 2,5 second gitu. Nah, pertanyaan itu percepatan angulernya kan, berarti pakai rumus yang tadi kan, karena yang diketahui sama yang ditanya tuh kurang lebih mirip-mirip tuh kan. Omega 0, omega T alfa. Tadi pun sama tuh, omega 0 alfa T omega T gitu kan. Udah. Berarti lo makainya sama gitu. Ini lagi omega sama dengan gitu kan, omega 0 gitu kan, ditambah alfa lo kali T. Masukin aja. Omega 110 kan, omega 0-nya 60, lo tambah alfanya mana itu? Oh, yang dicari alfanya. Dikali T-nya. T-nya gue bikin 5/2 lah ya. Gue tim-tim pecahan soalnya kan. Terus 110 lo kurang 60 kan 50 ya. 50 sama dengan alfa lo kali 5/2. Nanti 50 kalau gue bagi 5 kan 10 ya. Terus 2 ke ruas kiri. Artinya kalau gue hitung alfanya sama dengan 20. Udah gitu doang kan. Dalam radian per second kuadrat. Udah. Cukup gampang lah ya kalau dilihat-lihat. Oke, lanjut. 9. Ini apa nih? Menarik nih. Ini dia ada ngomongin tentang hubungan antar bola ya. Jadi ntar gue bahas juga di pas kita les ya, hubungan antar bola. Yang pasti gini gengs, kita baca dulu ya, kita baca. Roda A katanya tuh dan B konsentris. Apa tuh artinya? Oh, maksudnya ini ya, mereka punya pusat yang sama ya, itu arti konsentris tuh. Tuh, ya kan? Roda A dan B dia pusatnya sama. Terus dibilang dan keduanya melekat satu sama lain, jadi ketempel gitu ya. Terus dia bilang roda B dan roda C dihubungkan dengan tali karet. BC tali karet. Kayak apa ya? Kayak gear sepeda nggak sih kalau gini? Kan gear sepeda rantai gitu ya, mirip lah ya. Dihubungkan dengan tali karet jari-jarinya A. Oke, tali karet. Roda B dan C dihubungkan dengan tali karet jari-jarinya A, B. Oh, salah baca gue. Jari-jari A, B dan C titik nggak sih harusnya di sini?
Titik nih harusnya nih. Aduh, bikin orang baca salah-salah aja. Bentar, gengs. Ini kenapa? Bentar, pulpen dong, pulpen, seraf, pulpen. Nah itu. Nah, jari-jari A, B, dan C 40, 20, 30. Oke. Dia nanya, apa sih pertanyaannya dia? Oh, tiap menit roda C berputar 30 kali. Oke, berapakah kecepatan tangensial roda A? Gue tulis dulu semuanya lah ya, persamaannya biar kita sepakat nih. Persamaan diketahuinya itulah maksud gue. Nah, diketahuinya kan pertama gue punya itu ya. Jari-jarinya A kan berapa itu? 40 cm ya. Ya kan? Berarti sama aja 4/10 lah ya. Ya kan? 4/10 meter. Terus gue juga punya jari-jari B gitu kan. Berapa itu? 20 cm ya? Ya nggak sih? 2/10 kan? 2/10 meter. Habis itu apa sih? Oh, C ya? Jari-jari C. Itu 30 cm alias 0,3 nggak sih? 3/10. Oke. Terus dibilang tiap menit roda C berputar 30 kali. Kan berarti gue punya RPM kan tuh. Karena tiap menit dia punya rotasi 30 kali. Kan berarti RPM-nya C ini maksud itu. Kan rotasi per menitnya roda C kan, berarti RPM-nya C itu 30 gitu. Ini 30 putaran per menit lah ya. Gue tulis nih, putaran per menit. Oke. Yang dicari itu berapa kecepatan tangensial roda A. Oke, dia nyari berarti semoga aja nggak ketabrak muka gue lah ya. Muka gue di sini ya. Ya udah, berarti gue tulis di sini lah. Ini ditanyanya VA ya kan? Kecepatan tangensial itu artinya kecepatan linear ya. Ya, kecepatan garis lurus gitu. VA. Set. Udah kan lo mencari VA, berarti lo harus cari hubungannya nih antara si ini kan, karena gue punya RPM C ya. Dari C lo harus dapetin A. Nah, ini hubungannya, lo harus tahu. Kalau mereka kayak gini bentuknya, ada sistem kayak gini, dia pusatnya sama, itu artinya kecepatan sudutnya sama. Karena pusatnya sama, berarti itu another information ya yang harus gue tulis. Gue akan tulis di sini, semoga aja nggak ketabrak muka gue. Artinya gue pengen bilang omega A sama dengan omega B gitu. Ingat, syaratnya tuh dia pusatnya sama, makanya kecepatan sudutnya pasti sama. Ini banyak kabel ngapain sih? Rusuh banget. Nah, gue pengen berikutnya ini. Sekarang kalau dia gini, dia kayak nyatu gini, kayak gear sepeda gitu kan, roda rantai motor sepeda sama aja lah. Itu artinya kecepatan linearnya yang sama. Jadi kecepatan tangensial yang sama. Berarti si VB sama VC sama tuh, karena dia terhubungnya itunya. Berarti tinggal VB sama dengan VC. Udah, tinggal lo hitung, gengs. Ya kan, gue pengen start dari mana ya? Oh, gue mau nyari VC ya. Berarti kan gue start dari sini lah ya. VC sama dengan VB soalnya. Berarti gue punya RPM C. Nah, kalau lo udah punya RPM C kan berarti gue bisa nyari ini kan, omega C kan. Makanya gue akan cari omega C dulu. Omega C kan berarti ini ya, tinggal itu kan si 30 putaran per menit, 30 nih gue tulis. Putarannya gue ubah kan jadi 2 pirat gitu kan. 2 pirat per menitnya kan gue ubah juga kan jadi 60 second. Nah, the moment lo udah ubah dia putaran per menit jadi rad per second, kan dia udah jadi omega ya sebenarnya. Jadi ini artinya udah hasilnya emang udah jadi omega C. Tinggal gue rapin aja. Tinggal 30 gue kali 2, 60. 60 gue bagi 60, 1 kan. Berarti omega C nya setara dengan pi gitu kan, kali rad per second kan gitu ya. Nah, the moment lo udah punya omega C, kita nyari omega C buat apa sih? Kan lo mau nyari VA ya? Kan berarti gini, sebenarnya gue bisa fokus ke omega A sama dengan omega B dulu. Ini kan kita bakal pakai itu ya, persamaan yang omega sama dengan V per R kan. Makanya omega A itu bisa lo ubah jadi VA gitu per RA kan gitu. Terus sama dengan omega B itu bisa lo ubah juga kan jadi VB per RB, ya nggak sih?
Nah, udah kan. Terus di sini dia bilang VB itu sama dengan VC. Makanya kalau lo pengen cari VA tapi yang lo punya omega C, makanya gue harus cari hubungannya kan antara C dengan A. Makanya VB mau gue ubah jadi VC. Biar kalau gitu gue udah punya hubungannya kan antara A dengan C. Jadi gini, VA per RA sama dengan VB-nya gue ubah jadi VC kan per RB. Udah. Dari sini gue punya RA, gue punya RB, kan tinggal cari VC kan. Nah, VC-nya lo bakal dapet dari omega C-nya kan. Karena omega C bisa lo ubah jadi VC per RC. Ya kan, sama dengan itu Pi itu. Berarti kan dari sini gue punya VC itu setara dengan Pi RC. Lah udah. Lo punya VC masukin ke sini kan. Tinggal lo substitusi. Yang kalau lo masukin berarti kan tinggal VA per RA itu sama dengan VC-nya lo ubah kan jadi Pi RC. Set Pi RC lo bagi sama RB. Udah, berarti kan VA-nya bisa lo dapetin dari itu. RA-nya ke ruas kanan ya, RA gitu kan. Lo kali Pi, lo kali RC, lo bagi RB. Tinggal hitung deh. Berapa tuh kalau lo hitung? RA 4 per 10 ya. Gue tulis gini lah. 4 per 10. Pi, gue biarin. RC-nya 3 per 10. Kok gue lapar lagi kan, gue baru makan nih. Dibagi RB 2 per 10. Ini dalam meter per second gengs ya. Ini kalau lo hitung berapa itu? Per 10 coret. Terus 4 kali 3 12. 12 gue bagi 2 6 ya. Terus 6 berarti 6 per 10 ya, karena masih ada per 10. 6 per 10 kalau gue kecilin jadinya 3 per 5. Kok nggak ada sih? Gue nggak lihat di mana salahnya gengs ya. Jadi gue akan lanjut dulu ya. Harusnya nggak salah soalnya. Jadi tanya ke guru lo, kenapa gue nggak dapet jawaban? Tanya guru lo. Harusnya VA itu kan setara dengan 3 per 5 gitu kan. Pi gitu, meter per second. Gue nggak tahu kenapa jadi Pi per 80, 4 Pi namanya gue nggak tahu ini kenapa. Oke, kita lanjut dulu nomor 10. Nah ini sama kayak tadi gengs ya, sama kayak tadi. Bedanya apa ini? Oh, nyambung ya. Terus dia ngasih perbandingannya gengs. Dibilang RA banding RB banding RC banding RD. 3 banding 5 banding 2 banding 4. Mantep. Berdasarkan gambar perbandingan jari-jari tersebut berlaku. Oke, disuruh cari hubungannya ya gengs ya. Dia mau cari hubungan antar omeganya kan. Omega sama R apa sih hubungannya? Ini kan. Dari, bentar, gue bikin dulu matnya ya. Tadi kan si apa namanya? V itu kan sama dengan omega lo kali R kan, dari sini kan. Itu artinya omega sama R itu dia berbanding terbalik ya. Karena mereka bersebelahan, artinya mereka berbanding terbalik. Artinya kalau omeganya makin besar, R-nya makin kecil. Kalau R-nya makin besar, omeganya makin kecil gitu. Kebalik ya mereka. Sekarang tinggal kita cek nih. Artinya gini gengs. Coba contoh ya, gue mau ngambil RA banding RB. Kalau RA banding RB adalah 3 banding 5, itu artinya si omega gitu kan. Kalau omega A itu gue banding omega B, itu kebalikannya harusnya. Kalau gue bandingin ya, itu 5 per 3. Ya kurang lebih gitu. Bentar gengs, gue coba dulu deh. Gue tulis semua informasi yang kita punya dulu ya. Oke, gue akan tulis semua informasi yang kita punya. Berarti gue punya dari gambar ini kan ketahuan tuh si omega B sama dengan omega C lah ya. Karena mereka pusatnya sama. Terus gue punya kecepatan tangensial A sama dengan kecepatan tangensialnya B ya. VA sama dengan VB. Terus dari bentuk ini gue bakal punya berarti D yang dalam ya D. Oh ini D ini dalam. Oke berarti oh ini C geng, sorry. C yang dalam.
Berarti gue punya ini karena C-nya itu nyambung sama si D kan, di luarnya kayak rantai gitu kan. Berarti kecepatan tangensialnya si C sama dengan kecepatan tangensialnya si D. Nah, dari informasi ini kita bakal lihat hubungannya itu apa. Omega B sama dengan omega C. Dari sini kan udah jelas ya, nggak mungkin jawabannya C. Karena di sini omega B lebih besar dari omega C, nggak mungkin ya. Karena sama mereka. Terus, dari sini kan gue bakal dapat ya bentuknya VA dengan VB itu artinya gini gengs ya. Terus kalau gue hitung, gue mau nyari hubungan antara A dan B kan, berarti kan gue giniin lah ya, omega A dibagi omega B. Ini kan gue bakal dapat berarti omega B gue perluas kiri kan, taruh bawah, berarti RA gue taruh kanan gitu. Kan jadi gini ntar, RB gue bagi RA. Yang kalau kita hitung, cek gengs, kita cek. Apa tuh jadinya? Gue bakal dapat berarti kan omega A, kalau gue bagi omega B, itu sama dengan RB bagi RA. Berarti hubungannya gini, RB bagi RA. Alias 5/3 kan berarti. 5/3. Nah, apalagi yang gue punya? Oke, berarti kan artinya si A itu lebih besar dari B ya. Karena kalau A itu 5, maka B itu 3 gitu kan, dari perbandingannya. Makanya salah nih kalau dibilang A lebih kecil dari B, kebalik kan. Harusnya A lebih besar dari B. Oke, kita cek lagi ya. Gue punya hubungan antara ini nih, VC dan VD. Ini kan kalau gue hubungin, gue bakal punya gini ya. Kayak tadi kan, dari sini gue bakal dapat VC kan sama dengan bisa gue ubah jadi omega C dikali RC. Terus VD bisa gue ubah jadi omega D dikali RD. Kita buktikan nih. Gue pengen bandingin lagi ya. WD gue taruh bawah nih. Jadi omega C dibagi omega D. Anyway, lo nggak boleh bilang W ya, kayak tadi gue. Harusnya omega sebutnya. Omega C per omega D sama dengan berarti ini RD per RC. Berarti omega C per omega D sama dengan RD per RC. Nih, RD bagi RC berarti kan 4/2 ya. Ya kan? 4/2. Artinya dari sini lo bakal dapat kalau omega C 4, omega D itu 2. Arti kan berarti omega C itu dia lebih besar dari omega D kan? Ya kan? Berarti ini salah lagi nih. Nah, tinggal yang B sama yang D nih. Gimana cara hubungin antara A dan C dengan B dan D nih? A sama C hubungannya apa sih? Oh ini nih, gue mau hubungin dari sini ya. VA, VB, omega B, omega C. Bisa gue hilangin nih. Berarti oke, ini yang bawah gue ubah ya. Ini dari sini nih. Nah, omega A gue kali RA kan sama dengan omega B kali RB. Gue ganti nanti omega B ke sini ya. Ini gue ganti jadi omega C. Biar dapat ya matematisnya. Kan kalau gue masukin jadi gini. Gue tulis lagi ya, omega A gue kali RA sama dengan omega B nya gue ubah lah ya. Jadi omega C kan. Gue ubah gini. Set. Terus dikali RB ya. Nah, artinya gitu. Artinya omega A kalau gue bagi sama omega C gitu. Set. Hasil sama-sama RB per RA lagi sama tuh. Ya kan? Berarti sama nih. RB per RA berarti apa sih? Ini ya. 5/3 lagi. Hasilnya 5/3 lagi. Artinya lagi-lagi ini. Kalau omega A itu 5, omega C 3. Artinya A itu lebih besar dari si C kan? Lagi-lagi. Nah, ini salah berarti nih. Karena di sini omega A lebih kecil dari omega C. Artinya secara matematis tuh mau nggak mau ya jawabannya yang D. Kita buktiin dulu. Emang iya bro jawabannya yang D. Kita hubungin coba ya antara omega B sama omega D. B sama D hubungannya lewat mana? Lewat ini ya. Ini ada omega B, omega C, terus VC, VD, ya kan? Dari sini kan, oke berarti ini ya, gue bakal pakai ini nih. Nah, omega C kali RC, omega D kali RD gitu kan. Terus gue mau ubah si C jadi B ya.
Ini omega C gue ubah jadi omega B. Kan berarti jadinya nih, gue taruh sini. Omega C jadi omega B. Saat RC gue biarin tetap kan sama dengan omega D kan dikali RD. Gue pengen bandingin B sama D kan. Berarti omega B gue biarin, omega D gue pindahin ke ruas kiri ya. Jadi ke bawah deh. Sama dengan RD per RC. Yang kalau gue hitung berarti persis kayak gini kan. RD per RC itu hasilnya 4/2. Ini artinya ya benar. Ini salah ini. Ini RB. Ya benar, sorry. Tinggal RD per RC 4/2 berarti kan omega B itu 4, omega D itu 2. Artinya omega B itu lebih besar dari omega D kan. Berarti benar. Karena di sini omega B lebih besar dari omega D. Itu. Secara analitik gitu ya, lo bisa cek-cek perbandingannya, lo lihat yang mana yang lebih besar. Dari situ kan lo bakal tahu, oh berarti si ini lebih besar dari si ini lebih kecil, si ini sama gitu. Tinggal lo eliminasi ya pilihan gandanya, yang mana yang bukan. Udah gitu dong. Sampai sini ada yang pengen ditanya nggak, gengs? Kalau nggak ada, gue akan tutup aja, gengs ya. Jangan lupa lo like video ini ya, like, comment, subscribe. Bye bye.